Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Apa pembahasan kita? Maf'ulun fi sudah selesai ya? Sudah. Tim maf'ul ma bagian ke-6, nomor 6 ya, silakan dibuka. Baik, maf'ul ma, al-maf'ulu ma ialah isim nasab jatuh setelah huruf waw yang menunjukkan arti bersama. Ma'ah itu artinya ma'ahu bersamanya gitu ya. Kemudian al-maf'ulu ma'ah, kita lihat rumusnya. Ingat ini ya, ialah isim nasab, isim mansub, isim kedudukannya mansub setelah huruf waw. Mansub setelah huruf waw yang bisa menunjukkan artinya bersama. Rumusnya lihat, jumlatun, jumlah, kemudian ada wa dan disebutnya dengan waw ma'iyah ini, dan ismun mansubun. Setelah wa ini isim mansub. Contoh misalkan dzakartu wal misbaha. Perhatikan ini, dzakartu wal misbaha. Anda perbesar ya. Yang tidak kelihatan boleh digeser-geser. Nah, dzakartu wal misbaha. Untuk ini, dzakartu jumlah fi'liyah. Ini dzakartu, saya murajaah atau saya mengulang. Ini sudah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kemudian setelahnya ada wal misbaha. Nah, wal misbaha. Nah, misbah mansub fathah. Misbah mansub dengan fathah. Jadi wal misbaha di sini. Dzakartu wal misbaha, wal misbah, al misbah, dia isi mansub setelah waw. Oh, berarti maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa artinya? Artinya dzakartu wal misbah, saya belajar atau saya mengulang pelajaran ditemani lampu atau bersama lampu. Maksudnya penerangnya adalah lampu gitu ya, makna bebasnya. Kalau makna aslinya dzakartu wal misbah, saya belajar bersama lampu. Maksudnya bersama bukan sama-sama belajar, tidak ya. Lampu hanya sebagai penerang gitu. Begitu. Mafhum ini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Itu ya maknanya. Maknanya disesuaikan nanti ya. Contoh yang kedua misalkan, mata Zaidun wa tulu'asy syamsi. Lihat. Mata Zaidun ini sudah jumlah. Kemudian ada wa setelahnya tulu'a mansub. Jadi mata Zaidun, Zaid mati. Wa tulu'asy syamsi artinya matahari terbit. Di mata Zaidun wa tulu'asy syamsi maknanya Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari, atau makna bebasnya Zaid mati ketika matahari sedang terbit. Begitu. Mafhum?
hukum la. Insyaallah Ustaz. Nah, ada pertanyaan di dua ini? Kalau dua paham, insya Allah setelahnya paham. Ya. Ada pertanyaan untuk dua ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, seterusnya lihat. Hadara Muhammadun wa ghurub asy-syamsi. Hadara Muhammad. Muhammad hadir. Wa ghurub asy-syamsi, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi wa hadara Muhammadun wa ghurub asy-syamsi. Muhammad hadir atau datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Dengan terjemahan bebas, Muhammad datang waktu sedang matahari terbenam, begitu. Apapun terjadi, terjemahan bebasnya terserah, silahkan ya. Yang penting begitu maknanya. Mata? Ketika matahari terbenam, sahih. Nah. Apa Ustaz? Itu samsi itu ini ya, apa namanya? Bukan sama, bukan nasab ikutan samsa gitu enggak? Nah, yang nasabnya ini guruba tulu'a. Dirubahnya aja ya. Nah. Iya, jadi maf'ul ma'anya adalah tulu'a dan guruba ya. Dan dia mudhaf, asamsinya mudhaf nilai. Oke. Nah. Kemudian seterusnya contohnya sirtu wal hadiqata. Sirtu wal hadiqata. Sirtu artinya saya berjalan. Di sirtu wal hadiqata, saya berjalan bersama taman. Itu makna aslinya begitu ya. Tapi kita makna bebasin saja ya. Makna bebasnya ya. Jadi artinya begitu, sahih. Naam, ya, karena wawunya wawu ma'iyah, wawu bersama. Tapi maksudnya adalah sirtu wal hadiqah, saya berjalan, mungkin bisa maknanya di pinggir taman, ya. Atau maknanya saya berjalan di taman. Nggak masalah untuk makna bebasnya gitu ya. Yang penting perhatikan jumlahnya ya. Waw ini waw ma'iyah. Kenapa? Karena setelahnya mansub. Jadi al-hadiqata maf'ul ma'ah. Begitu. Mafhum? Kalau seandainya kalau sama artinya dengan fil hadi itu nggak bisa. Nah, kalau fil hadi kan nanti lain i'rab ya. Oh, lain i'rab. Lain Tapi i'rab, nah. sama gitu ya. Kalau artinya na'am, kalau artinya mungkin sama, nggak masalah. Sirtu fil hadi sahih. Saya berjalan di taman, betul. Nah. Tapi kalau maknanya, kalau i'rabnya lain. Kalau sirtu fil hadiqah berarti jar majrur. Tapi kalau sirtu wal hadiqah ini maf'ul ma'ah. Nah, begitu ya. Makanya untuk nahwu ini jangan dipahami setelah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya. Itu lain nanti. Bisa terjemahan bahasa Indonesia sama seperti ini misalkan ya. Jadi sirtu wal hadiqah dengan sirtu fil hadiqah. Fil hadiqati. Ini maknanya bisa sama betul. Ya. Jadi sirtu wal hadiqata atau sirtu fil hadiqah bisa artinya saya berjalan di taman. Betul, sahih. Artinya benar, dua-duanya boleh, seperti itu artinya. Tapi apakah i'rabnya sama? Tidak. I'rabnya lain. Kalau sirtu wal hadiqah, al-hadiqah berarti dia maf'ul ma'ah. Tapi kalau sirtu fil hadiqah, al-hadiqah ismun majrur. Begitu. Mafhum? Insyaallah. Baik. Nah. Seterusnya ana sa'ilun wal hadiqah, ini sama artinya dengan sirtu wal hadiqah, sama artinya. Hanya saja beda jumlah. Kalau ana sa'ilun wal hadiqah artinya sama, saya jalan di taman ya. Saya jalan di taman. Cuman beda i'rabnya. Kalau sirtu fi'il fa'il, kalau ana sa'irun mubtada khobar. Itu saja. Yang terakhir istaiqadha Muhammadun wa adana al-fajri. Perhatikan wa adana al-fajri. Di istaiqadha Muhammadun, Muhammad bangun, wa adana al-fajri ketika adan fajar. Begitu.
atau sedang adzan fajar. Jadi Muhammad bangunnya ini bersamaan dengan adzan fajar. Apa? Insyaallah Ustaz. Ada pun i'rabnya sama ya. I'rabnya sama seperti sebelumnya. Nah, hanya saja mendakar itu sudah ya, dakar fi'il fa'il. Nah, yang belum berarti wau, dia wau ma'iyah. Wau ma'iyah harfun la mahala lahu minal i'rab. Al-misbah, ini yang perlu di-i'rab. Al-misbah dan teman-temannya kita i'rabin. Jadi al-misbah di i'rabnya apa? Maf'ulun ma'ahu mansubun na'am wa alamatun nasbihi al-fathatu wa alamatun nasbihi al-fathatu sahih. Li'annahu mufrad boleh ya, silakan tabahin. Itu ya untuk wal misbah. Adapun wa tulu'a ini berarti sama i'rabnya maf'ulun ma'ah mansub wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Itu saja, tinggal ditambahin ya, sama. Asy-syamsi mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Begitu juga dengan adana. Adana berarti maf'ul ma'ah mansub wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf, al-fajri mudhafun ilaihi. Begitu. Semua i'rabnya sama. Nah. Ada pertanyaan? Kalau anak mau bikin contoh misalnya begini, ini maf'ul ma'ah nggak Ustaz ya? Ja'a Zaidun wa Amron misalnya. Amronnya itu maf'ul ma'ah ya Ustaz, bukan waw ataf berarti ya Ustaz? Ja'a Zaidun wa Amron. Wa Amron. Nanti kita akan membahas akan membahas apakah maf'ul ma'ah saja atau boleh dua-duanya. Atau boleh dua-duanya. Kalau Ja'a Zaidun mana? Kalau ataf kan harus mengikuti i'rabnya Zaidun ya kan Ustaz? Betul. Nah, kalau maf'ul ma'ah berarti mansub. Sahih. Jadi begini. Kalau dikatakannya barusan Ja'a Zaidun wa Amron ya. Kalau dikatakannya seperti ini, Ja'a Zaidun wa Amron, maka Amron ini wawunya wawu ma'iyah. Nah, tapi apakah boleh misalkan Ja'a Zaidun wa Amrun ya, wa Amrun, apakah boleh mengatakan Ja'a Zaidun wa Amrun? Juga benar ya, akan tetapi wawunya berarti bukan wawu ma'iyah, tapi wawu atau. Nanti kita akan belajar ini. Jadi nanti ada yang boleh dua-duanya, ada yang boleh hanya maf'ul ma'ah saja atau ataf saja. Mafhum? Afwan. Ada lagi silakan. Ustaz, itu yang jumlah fi'liyah sama apa aja ya? Itu kalau yang mubtada khabar jumlah apa itu namanya? Jumlah ismiyah namanya. Ismiyah ya. Jadi ana sa'ilun misalkan ini jumlah ismiyah mubtada khabar. Nah, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada ya. Baik, kita lihat di sini. Pertanyaan masih berkaitan dengan pertanyaan barusan ya. Jadi Ja'a Zaidun wa Amron atau Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini di sini pembahasannya. Ada 3 keadaan setelah waw. Ada 3 keadaan setelah waw. Nanti kita akan menentukan apakah wawnya dia waw ma'iyah atau waw atau istaraka Zaidun wa Amrun. Perhatikan kata ini, istaraka Zaidun wa Amrun. Gimana nih? Apakah boleh misalkan istaraka Zaidun wa Amrun? Nah, kita lihat. Yang pertama,
Kita ke mana dulu ya? Ke samping kanan dulu ya. Wajib atof. Lihat yang wajib atof dulu. Artinya wajib atof itu hanya satu saja. Hanya atof saja. Tidak bisa tidak bisa maf'ul ma'ah. Bukan waw ya. Apa ini? Ketika fi'ilnya itu muta'addi. Ketika fi'ilnya muta'addi, maka dia wajib atof. Muta'addi artinya membutuhkan objek ya. Contoh misalkan, Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Apakah boleh ishtaraka Zaidun wa Amran? Ishtaraka Zaidun wa Amran. Kita lihat kata ishtaraka ini. Ishtaraka ini artinya apa? Berpartisipasi atau ikut sama. Partisipasi atau maksudnya bergabung boleh ya, atau kerja sama gitu ya. Kerja sama. Di ishtaraka Zaidun, Zaid ishtaraka. Ishtaraka dengan siapa? Dia membutuhkan objek. Di ishtaraka ini membutuhkan objek. Jadi ishtaraka apa? Gitu ya. Ishtaraka Zaidun dengan siapa? Gitu ya. Dengan siapa? Maka di sini wa amrun berarti wawunya wawu atof. Wawu atof. Kenapa dia wawu atof? Lihat aja kedudukannya. Kata amrun marfu, Zaid marfu, berarti amrun ini ma'tuf ke Zaid. Ini sebenarnya jumlahnya belum selesai ya, harusnya masih ada kalimat lagi. Ana hanya memberikan contoh yang membutuhkan objek saja. Istaraka misalkan fimada gitu ya. Kedua, ittafaqa sani'u wat tajiru. Ittafaqa as-sani'u wat tajiru, apa maknanya? Sepakat pembuat dan pedagang. Naam. As-sani artinya Produsen. produsen atau pembuat. Wat tajir Pedagang. Naam, sahih. Apa Ustaz, asoniu itu artinya apa? Mada? Asoniu artinya apa? Asoniu. Pembuat artinya. Asaniu artinya pembuat. Dari kata sana'a ya. Sana'a yasna'u. Jadi ittafaqa as-sani'u wat tajiru. Pembuat atau produsen bersepakat dengan tajir dalam hal apa? Ya, masih belum selesai ya. Nah, ini kalimatnya belum selesai sebenarnya. Misalkan fi sunna' libas atau yang lainnya ya. Intinya ittafaqa ini dia muta'addi. Jadi as-sani'u wat tajiru berarti at-tajiru ini ma'tuf. Wawunya wawu ataf. Taqatala Zaidun wa Sa'dun. Apa maknanya? Zaid dan Sa'id saling membunuh. Sahih. Nah, taqatala Zaidun wa Sa'dun. Di Zaid dan Sa'ad saling membunuh. Berarti Sa'ad dia ma'tuf ke Zaid. Nanti ma'tufnya di i'rabnya sama ya. Kalau Zaidun dia fa'il sani, di sini semuanya fa'il. Zaidun, kemudian sani dan Zaidun lagi fa'il marfu. Berarti Amrun, tajiru, wa Sa'dun, ma'tuf, marfu. I'rabnya sama ya. Itu yang ataf. Sekarang yang maf'ul ma'ah, wajib maf'ul ma'ah.
Jika tidak bisa atof, jika tidak bisa atof maksudnya nggak sesuai maknanya. Kalau atof dia nggak sesuai gitu ya, nggak pas gitu. Contoh misalkan, mata Zaidun wa tulu'as syamsi, Zaid mati. Ketika kita atofkan, coba ya, ketika kita atofkan maka kita rafa'kan wa tulu'us syamsi misalkan. Mata Zaidun wa tulu'us syamsi, Zaid mati dan tulu'us syamsi juga mati. Apakah tulu'us syamsi bisa mati? Tidak. Ya. Tidak. Nah, berarti di sini nggak sesuai mana atof, maka maf'ul ma'ah jadikannya. Jadi mata Zaidun wa tulu'as syamsi, maknanya Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari, atau makna bebasnya Zaid mati ketika matahari terbit. Begitu. Ya, kenapa? Karena tulu itu nggak mungkin mati, gitu ya. Baik, dzakartu wal misbah. Contoh yang kedua, dzakartu wal misbah. Saya belajar, kalau kita atofkan ya, atofkan dulu wal misbahu. Misalnya dzakartu wal misbahu. Saya belajar dan lampu juga belajar. Apakah lampu bisa belajar? Tidak. Tidak mungkin. Nah, berarti di sini jadikan maf'ul ma'ah, dzakartu wal misbah. Artinya saya belajar ditemani lampu atau diterangi oleh lampu. Sirtu wal hadiqah juga sama ya. Sirtu wal hadiqah, saya berjalan, wal hadiqah di taman misalkan, atau bersama taman. Maksudnya tamannya tidak berjalan, tapi di pinggir taman jalannya. Maka al hadiqah ini nggak bisa berjalan, jadi tidak bisa atop, ya. Tidak bisa atop. Yang ketiga boleh dua-duanya, mungkin bisa atof atau mungkin bisa maf'ul ma'ah. Ini tidak memiliki syarat yang sebelumnya. Contoh misalkan hadarul qa'idu, ya hadara ini tidak membutuhkan objek. Jadi hadarul qa'idu wal jaisa atau mungkin wal jaisu. Bisa kalimatnya hadarul qa'idu wal jaisa, ya, fathah, atau wal jaisu. Nah seperti ini gimana misalkan? Gimana ini yang benar? Apakah wal jaisa atau wal jaisu? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuman i'rabnya nanti lain, gitu ya. Kalau hadarul qa'idu wal jaisa berarti al jaisanya dia maf'ul ma'ah, tapi kalau wal jaisu berarti al jaisunya ma'tuf ke al qa'id. Itu saja. Kemudian akal al walidu wal abna. Apakah akala ini muta'adi atau lazim? Akala ini muta'adi, sahih? Akala Muhammad makan lazim ya dia. Baik, akala al-walidu wal abna, wal abna'a, atau akala al-walidu wal abna'u. Ayah makan, wal abna'a bersama abna. Kalau akal al-walidu wal abna'u berarti ayah makan dengan anak-anaknya. Artinya hampir sama ya. Artinya hampir sama. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu artinya hampir sama, hanya saja kedudukannya yang berbeda. Kalau wal abna'a berarti al-abna ini maf'ul ma'ah. Tapi kalau wal abna'u berarti al-abna ini mada? Ma'tuf. Nah. Ini tadi yang ditanyakan. Baik, sekarang Berarti Berarti apa Ustaz? Berarti dia tergantung fiilnya apakah butuh objek atau tidak ya Ustaz? Naam, sahih. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Bukan pertanyaannya, kalimat tadi. Ja'a, lihat kata ja'a. Ja'a apakah dia muta'adi atau lazim? Tidak, bukan. Lazim, sahih. Ya lazim. Maka untuk kata ja'a ini boleh mengucapkan ja'a Zaidun wa Amron atau ja'a Zaidun wa Amrun. Begitu. Nah, i'rabnya wow berarti harfu iya gitu ya.
Ya, ya. Kalau setelahnya mansub berarti wawunya wawu ma'iyah. Iya. Nah, tapi kalau setelahnya mengikuti isim sebelumnya, maka wawunya wawu atau. Nah, ada pertanyaan di sini, silakan. Hanya satu halaman ya, ini maf'ul ma'ah. Mungkin yang ingin lebih luas pembahasannya bisa kembali ke buku An-Nahwu At-Tatbiki, Anda ngambil dari sana ya, atau mungkin buku ke mana? Qawaid Lughah. Silakan kembali ke buku mana saja ya. Ini hanya secara garis besar aja di sini. Ya, rangkumannya berarti ya, rangkumannya. Tulisannya ma'iyah gimana sih Ustaz? Ma'iyah. Jadi wawu dia wawul ma'iyah. Iya. Ma'iyatun. Nah, ini ada kelihatan ma'iyah. Ma'iyah itu dari kata ma'a. Nah, itu rangkumannya ya. Berarti kalau wajib ataf jika fiilnya muta'addi membutuhkan objek. Kemudian kalau dia wajib maf'ul ma'ah ya, jika tidak bisa ataf, artinya maknanya rancu, nggak pas gitu ya. Dan boleh dua-duanya jika fiilnya lazim, tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi itu saja pembahasan ini, singkat sekali ya. Ada pertanyaan silakan sebelum masuk ke hal kita. Hal ini banyak pembahasan, ada 3 halaman. Mafhum? Insyaallah. Baik. Kalau mafhum kita masuk ke hal. Ana sarankan ya jangan terbatas untuk buku ini saja. Ini buku, kalau ini tuh dirancang, buku ini dirancang apa namanya ya, sebagai pembuka kunci gitu ya, miftah. Ana bikin sesimpel mungkin, tapi pembahasannya menyeluruh. Ini kitab ini. Jadi kitab ini rangkuman mungkin, rangkuman gitu. Jadi kalau misalkan mau yang lebih luas lagi, ya, seperti maf'ul mutlak misalkan ya, itu banyak pembahasan sebenarnya. Lalu kembali ke buku asalnya. Silakan kembali ke marja-marja buku nahwu apa saja silakan ya. Yang Anda sarankan silakan kembali misalkan ke buku An-Nahwu At-Tatbiki atau buku Qawaidul Lughah atau buku mana kan? Kaidah Kaifa Tutqinun Nahwu misalkan, atau An-Nahwu At-Tatbik An-Nahwi. Silakan kembali ke buku apa saja ya yang dimiliki. Baik, kita masuk ke hal. Hal ialah isim nakirah mansub. Perhatikan ini isim nakirah mansub. Ingat ya, hal isimnya apa? Nakirah. Bedakan ini ya, karena nanti ada yang ma'rifah. Maksudnya yang ma'rifah perbedaannya gitu ya. Untuk membedakan antara hal dengan sifat gitu ya, nanti di halaman kedua. Untuk hal ini isim nakirah. Ingat, isim nakirah mansub. Isim, dia isim, nakirah ya, dan mansub kedudukannya mansub. Menerangkan sahibul hal. Dan dia isim nakirah ini menerangkan sahibul hal. Sahibul halnya bisa sebagai fa'il, atau mungkin sahibul halnya sebagai maf'ulun bihi, atau bisa jadi sahibul halnya itu fa'il dan maf'ulun bihi dua ya. Atau bisa jadi sahibul halnya naibul fa'il ketika terjadinya fi'il, dan bisa menjawab pertanyaan kaifa. Ingat ya, hal itu adalah isim, bentuknya nakirah dan keadaannya mansub.
dia menjelaskan sahibul hal. Sahibul halnya bisa fa'il saja atau maf'ulun bihi saja, bisa dua-duanya menjelaskan fa'il dan maf'ulun bihi sekaligus, atau bisa menjelaskan naibul fa'il ya, dan bisa menjawab pertanyaan kaif. Contoh kita lihat. Hal, kaidahnya sahibul hal ma'rifah. Ingat nih, sahibul halnya ma'rifah. Adapun halnya nakirah. Ingatin rumus ini ya. Ingatin rumus ini. Sahibul halnya harus ma'rifah dan halnya nakirah. Ingat ya. Kalau nanti ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Itu untuk membedakan sifat nanti. Jadi sahibul halnya harus ma'rifah, adapun halnya nakirah. Contoh, ja'al muallimu rakiban. Ja'al muallimu rakiban. Perhatikan ini. Ja'a fi'il. Al-muallimu ini sebagai apa? Fa'il. Fa'il, sahih. Al-muallimu sebagai fa'il. Rakiban. Lihat kata rakiban, ini isimnya isim nakirah dan dia mansub. Ya, isim nakirah dan dia mansub, dan ini bukan maf'ulun bihi ya. Ini bukan maf'ulun bihi. Apa maknanya ja'al muallimu rakiban? Muallim datang dengan berkendara. Nah, muallim datang dengan berkendara. Maksudnya ketika dia datangnya itu berkendara. Rakiban. Taib. Ja'al muallimu rakiban tadi bisa menjawab pertanyaan kaifa. Maka kalau ada pertanyaan kaifa ja'al muallim, maka jawabannya rakiban gitu. Berarti rakiban ini apa? Hal untuk apa? Hal untuk apa? Apa sahibul halnya? Sahibul halnya al-muallim. Nah, ini sahibul halnya. Sahibul hal apa artinya sahibul hal? Pemilik pelaku. Nah, yang diberikan halnya gitu. Pemilik halnya. Pemilik halnya. Nah, apa bahasa Indonesia ini? Pemilik halnya. Atau yang diberikan halnya. Apa bahasa Indonesia terjemahannya? Sahibul hal. Hal itu keadaan kan? Betul, hal itu keadaan. Hal itu keadaannya. Jadi ja'al muallimu rakiban. Ja'al muallim, seorang guru, seorang muallim datangnya dalam keadaan berkendara, begitu. Itu halnya. Jadi rakiban ini hal untuk muallim. Al-muallim disebutnya dengan sahibul hal. Perhatikan kata al-muallim ini. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, dan rakiban nakirah. Nakirah. Ja'al muallimu rakiban. Nah, ini halnya menjelaskan fa'il. Contoh yang kedua. Syahada syurtiyu as-sayyarata musri'an. Ini mungkin kalimatnya salah ya. Ini salahnya. Tambahin ya, bukan musri'an tapi musri'atan. Nah, musri'atan. Tambahin tamar butuh. Syahada surtiyu as-sayyarata musri'atan. Musri'atan ya, bukan musri'an. Musri'a, ainnya harokatnya satu saja. Kemudian tambahin tamar butuh tanwin. Fathah 2. Musri'atan. Musri'atan apa? Sin. Syahada syurtiyu as-sayyarata musri'atan. Syahada fi'il. Asyurti mada? Fa'il. Sayyarah Sahibul hal. Nah, sahibul hal. Kedudukannya apa? Maf'ulun bihi ya. Dan musri'ah Halnya. hal. Nah, ini halnya. Hal untuk apa ini musri'ah?
Saya sahih. Dan di sini lihat tadi Anda salahkan karena sayara ini muannas ya. Maka musli'atan juga harus muannas begitu. Nah. Jadi- ada surtiyu, maka Apa Ustaz? Jadi untuk halnya itu dia harus sama dari sisi jenisnya ya Ustaz? na'am. Harus sama jenisnya, kemudian harus sama adadnya. Oh, na'am. Nah, gitu ya. Baik, syahada surtiyu as-sayyarata musri'atan. Apa ini artinya? Polisi Nah, polisi bersaksi. syahada menyaksikan atau melihat bil Melaju dengan kecepatan tinggi maksudnya gitu. sahih. Na'am. Jadi syahada surtiyu as-sayyarata musri'atan, polisi menyaksikan atau melihat mobil melaju dengan kecepatan yang kencang, cepat, tinggi gitu ya. Mobil ngebut gitu ya Ustaz. Mobil ngebut bahasa bebasnya balap. begitu, Ustaz. Nah, ya, bahasa bebasnya polisi melihat mobil ngebut gitu. Baik. Bahasa bebasnya silahkan ya, terus ya. Untuk terjemahan silahkan seperti apapun yang penting benar. Yang kita lihat di sini kalimat musri'ah. Musri'ah ini hal untuk sayyarah, dan sayyarah maf'ulun bihi. Berarti halnya ini menjelaskan apa? Maf'ulun bihi. Itu ya. Itu contoh yang menjelaskan maf'ulun bihi. Dan bentuknya muannas ini. Jadi halnya itu musri'atan itu ya Ustaz. Iya, halnya musri'atan. Sahibul halnya sayyarah ya. Sahibul halnya sayyarah. Tapi kalau tadi misalkan ya, syahada surtiyu as-sayyarata musri'an. Kalau begitu, jadi halnya musri'an ini kemana? Polisi. Kalau musri'an, kalau kalimatnya tadi syahada surtiyu sayyarata musri'an, artinya yang musri ini bukan sayyarah tapi apa? Polisinya, polisinya begitu ya. Nah, saya betul. Kalimatnya tadi betul, nggak masalah ya. Tapi sifatnya, halnya bukan untuk sayyarah, tapi untuk surti. Nah, gitu ya. Jadi polisi menyaksikan mobil, ya, dan dia mungkin menyaksikannya bisa jadi dengan lari, dengan cara lari mungkin begitu ya. Nah, itu maknanya. Jadi kalau misalkan musri'an, berarti musri'an ini halnya untuk surti, gitu ya. Tapi kalau halnya untuk as-sayyarah, maka musri'ahnya harus juga mu'anas, musri'atan, karena sayyarah mu'anas. Baik, atas. Di nomor 2 ini menerangkan maf'ulun bihi, halnya menerangkan maf'ulun bihi atau menjelaskan maf'ulun bihi. Yang ketiga, perhatikan, qabala Muhammadun aliyan masruraini. Qabala fi'il, Muhammad apa ini? Fa'il. Aliyan Maf'ulun maf'ulun bihi. Naam. Dan ada kata masruraini. Perhatikan kata masruraini. Ini bentuk apa isimnya? Musanna ya. Nah, bentuk musanna dan kedudukannya Mansub. mansub. Sahih. Mansub. Ya, kedudukannya mansub. Dia bentuk musanna, nakirah dan mansub. Berarti ini apa? Hal. Nah, hal untuk apa ini? Nah, kita lihat nih. Hal untuk apa? Apa artinya qabala Muhammadun aliyan masrura ini? Muhammad bertemu dengan Ali. Naam, Muhammad bertemu dengan Ali atau Muhammad menemui Ali ya. Sama-sama artinya. Naam, masrura ini Dan Keduanya dikatakan senang. mereka berdua itu dalam keadaan senang. Sahih. Jadi yang senang itu, yang masrura ini itu siapa? Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali. Oh, berarti masrura ini menjelaskan fa'il dan maf'ulun bihi. Nah, begitu. Dan fa'il maf'ulun bihi ada 2, maka masrura ini juga 2 bentuknya. Jadi qabala Muhammadun aliyan masrura ini, ya Muhammad bertemu dengan Ali, dua-duanya dalam keadaan senang tuh.
ketika bertemu. Itu maksudnya. Ini contoh yang ketiga, contoh yang menjelaskan fa'il dan maf'ulun bihi. Tapi yang keempat, syuhidal maridu sabiran. Syuhidal maridu sabiran. Syuhida ini fi'il madhi, bentuknya majhul ya. Dan al-marid naibul fa'il. naibul fa'il. Kenapa dia naibul fa'il? Karena majhul fi'ilnya. Nah, karena syuhida itu majhul bentuknya, maka ini naibul fa'il. Taib sabiran. Sabiran ini isim nakirah mansub, berarti sebagai apa? Hal apa ini? Sahibul halnya mana? Al-marid. Al-marid. Sahibul halnya marid. Nah, itu ya. Apa artinya syuhidal maridu sabiran? Orang yang pasien apa orang yang sakit sabar ya. Orang yang sakit disaksikan atau dilihat dalam keadaan bersabar. Nah, begitu. Jadi orang sakitnya ini bersabar. Sabiran. Nah, ini dia menjelaskan naibul fa'il. Seterusnya ja'ad duyufu jami'an ma'an aw sawiyan. Ja'ad duyufu jami'an ma'an aw sawiyan. Duyuf ini fa'il ya. Ini fa'il, ja'a fi'il. Jami'an ma'an aw sawiyan, ini semuanya sama kedudukannya, yaitu apa? Hal. Hal untuk apa? Hal untuk duyuf. Jadi kalau menggunakan kata jama bisa menggunakan kata jami'an ma'an atau sawiyan. Begitu ya. Apa artinya? Ja'al duyufu jami'an. Tamu Para tamu datang semuanya, datangnya bersama-sama, semuanya datang. Ma'an jami sawiyan juga sama ya, bersama-sama datangnya. Tamunya banyak, datangnya barengan gitu. Gitu ya. Itu halnya atau hal kedatangan tamunya, keadaan tamunya datangnya itu bersama-sama, barengan begitu ya. Contoh yang lain misalkan ja'a Zaidun dohikan. Zaid fa'il dan dohikan hal. Apa ini maknanya? Ja'a Zaidun dohikan. Zaid datang ketawa dalam keadaan ketawa. Nah, ini datangnya dia ketawa. Dalam keadaan ketawa. Dohikan. Mungkin lucu atau apa begitu ya. Tapi itu samanya sebenarnya dengan contoh ja'al mu'alim raqiban. Contoh yang kedua, fahasat tabibul marida marido afan. Jalisaini. Fahasat fi'il. Tabib mana? Fa'il. Marid maf'ul bihi. Jalisaini Halun. hal. Nah, hal untuk apa ini? untuk marid. Hal untuk Fa'il dan Fa'il dan maf'ul bihi. nah, hal untuk tabib dan juga marid. Al-marid. Nah, dari mana taunya? Dari saini sana. Bentuknya musanna, sahih. Bentuknya musanna. Jadi fahasat tabibul marid jalisaini, apa artinya? Memeriksa orang sakit. Memeriksa pasien Sahih. dalam keadaan duduk Sahih. Nah, fahasat tabibul marid jalisaini, tabib memeriksa pasien dalam keadaan mereka berdua ya, mereka berdua dalam keadaan duduk. Baik, kalau misalkan fahasat tabibu marido jalisan, gimana ini robnya? Bagaimana? Nada? Bagaimana? Berarti yang duduk, Berarti yang duduk mari pasiennya. yang penyakit pasiennya, Ustaz. Baik. Nah,
Ahsantum. Jadi kalau misalkan fahasa tabibul marido jalisan, ini jalisan ini bisa sifat bisa hal untuk tabib atau bisa hal untuk marid. Nah, begitu ya. Itu halnya. Jadi kalau bentuknya jalisan dia mufrad, maka hal ini hanya untuk satu orang. Ya. Satu orangnya siapa? Mungkin tabib, mungkin marid. Begitu. Jadi gimana i'rabnya? I'rabnya ada dua. Bisa hal untuk tabib atau bisa hal untuk marid. Nah, mafhum? Mafhum Amda? Insyaallah. Insyaallah, gitu ya. Tapi itu kalau bentuknya jalisan gitu ya. Jadi mungkin artinya begini, fahasat tabibul marido jalisan. Jadi tabib memeriksa orang sakit dan tabibnya ketika memeriksa sedang duduk atau dalam keadaan duduk. Mungkin maridnya berbaring, gitu ya, nggak disebutkan. Atau yang kedua, fahasat tabibul marido jalisan, ya. Kemudian tabib memeriksa orang yang sakit dan orang sakitnya keadaan duduk. Mungkin tabibnya sedang berdiri. Begitu maknanya. Mafhum ini? Insyaallah ya. Ustadz, apa nama mau bertanya dulu Ustadz? Kalau misalnya maridonya nakirah Ustadz, berarti jalisannya mensifati yang tabib. Betul. Itu bisa Kalau marid, nakirah. kalau maridnya dibikin nakirah, misalkan fahasat tabibu maridon. Nanti lain i'rab ini ya, tapi bahasa ahsan di barat. Maridon ya, jalisan. Siapa yang bisa mengi'rab ini? Fahasat tabibu maridon jalisan. Maridon hal Jadi naat. Maridon hal. Jalisannya jadi naat ya Ustaz? Jalisannya jadi naat. Iya. Untuk naat apa? Maridon. Maridon. Jadi salah ya Ustaz? Betul. Betul. Ini ada kebenaran. Anda tulis ya sebentar. Ahsan tibarokallah. Ini banyak i'rab nih. Faso kita lihat beberapa kemungkinan ya. Tabibu maridon jalisan. Yang pertama tabib fa'il sahih? Sahih Ustaz. Paham. Yang kedua maridon ini kemungkinan pertama dia maf'ulun bihi ya. Kemudian jalisan ini kemungkinannya dia adalah apa? Hal untuk tabib. Hal untuk tabib mungkin ya. Hal untuk tabib nggak mungkin marid ya? Iya, karena kenapa? Ya, nah, karena marid nakirah. Ya, sahibul hal itu harus ma'rifah. Jadi ini hal untuk tabib. Ini i'rab yang pertama ya. I'rab yang kedua, ya tabibnya tetap fa'il. Maridon ini bisa sebagai hal. Hal untuk apa? Tabibnya marid. Nah, tabibnya marid. Dan jalisan juga, ini hal juga. Hal untuk apa? Untuk tabib. Ya. Taib. Mana maf'ulun bihi-nya? Maf'ulun bihi-nya mahdhuf. Dibuang ya Ustaz. Nah, ini i'rab yang kedua ya. Jadi fahasat tabibu maridon jalisan, artinya tabib memeriksa ya, dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan duduk, gitu ya. Nah, maf'ulun bihi-nya mahdhuf. Baik. Itu i'rab yang kedua ya. Yang ketiga tadi apa? Apa kemungkinannya? Naat untuk apa? Marid. Untuk maridon. Mungkin na'am sahih. Jadi maridon ini maf'ulun bihi ya. Kemudian jalisan ini na'at untuk maridon. Ini benar. Na'am. Maridon
jalisan na'at untuk maridon. Jadi artinya apa? Artinya fahasa tabibu maridon jalisan, tabib memeriksa orang yang sakit ya, dan orang sakitnya itu duduk. Lakin apakah dia bisa jadi sifat untuk jalisan ini? Mungkin ya. Nah, mungkin. Mungkin. Sahih. Sakitnya duduk terus soalnya Ustaz, nggak bisa Sahih. berbaring. Nah, itu. Nah, Mungkin. sahih. Berarti ada 3 i'rab seperti ini. Santi barakallah. Nah, mumtaz. Ini ada 3 i'rab seperti ini ya, kalimat ini. Tapi Ustaz, mana yang benar? 3-tiganya benar ya. 3-tiganya benar. Bagaimana kita menentukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Menentukannya dengan artinya, gitu ya. Mengetahuinya dengan artinya. Apa yang apa yang sesuai dengan kondisi atau keadaan tersebut, begitu. Itu ya. Apa? Apa boleh ditulis di kertas Ustaz? Yang 3 ini. Iya. Sebentar ya, kita tulis ini dulu ya, kemudian selesai ini. Lalas. Apa? Beginilah belajar i'rab ya. Jadi belajar i'rab itu kalau misalkan ada perbedaan itu jangan kaget ya. Begitulah. Banyak orang-orang yang menafsirkan seperti tafsir ya, seperti fikih misalkan ya. Banyak perbedaan pendapatnya, itu wajar. Taib. Fahaso at tabibu bahasa tabibu maridon ya lisan. I'rab yang pertama ya, Anda tulis di sini nomor 1. I'rab yang pertama, tabibnya fa'il, maridnya sebagai apa tadi? Hal dulu atau apa dulu? Maf'ulun bihi dulu. Maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi. Kemudian jalisannya ini hal ya. Hal untuk apa? Tabib. Nomor 2, at-tabib dia tetap sebagai fa'il. Adapun maridnya ini sebagai apa? Hal untuk tabib. Dan jalisan hal kedua ya, hal kedua untuk tabib. Ini betul. Yang ketiga, tabibnya sebagai fa'il sama, kemudian maridnya sebagai apa? Maf'ulun bihi ya. Dan jalisan ini sebagai na'at. Na'at untuk apa? Untuk maridon. Gitu. Nah. Ada kemungkinan nomor 4? Ada tidak? Telepon? Ada pertanyaan? Insyaallah. Insyaallah. Tidak ada yang jelas ya? Bisa? Nah, mana? Visual ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada jelas ya? Insyaallah. Oke, kita kembali. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa ke sini? Tidak ada? Sudah puyeng? Masih ada nggak ini orang-orangnya? Masih ada. Tandain ya, nanti kita ulangi lagi dari ya Zaidun dhahikan, nggak masalah dari situ ya. Kita mulai dari situ lagi. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Ini hal pembahasannya katanya. Tidak ada Yakfi? Yakfi Ustaz. Yakfi ya. Ustaz. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.